Perkenalkan, nama saya Seto Aryotomo dengan NIM A11 2021 13747. Dan saya Muhammad Galus Surya Putra Kusuma dengan NIM A11 2021 13785. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari philos, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat mengandung arti cinta akan kebijaksanaan atau pengetahuan. Pengertian cinta di sini tidak hanya sekedar kecintaan, tetapi juga mencakup keinginan kuat terhadap suatu hal, sementara kebijaksanaan merujuk pada pencarian dan kebenaran sejati. Dengan kata lain, filsafat dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Sistem filsafat merupakan esensi dari Pancasila. Sistem adalah perkumpulan bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sebagai sistem filsafat, kemudian menjadi ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila pada dasarnya tersebar secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di Kepulauan Nusantara, baik pada abad ke-20 maupun sebelumnya. Masyarakat Indonesia telah lama memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Nilai-nilai tersebut merupakan ungkapan dari jenius lokal sekaligus menjadi kearifan lokal bangsa Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara atau falsafah negara. Pancasila sebagai falsafah negara memiliki posisi sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam penyusunan undang-undang dan produk hukum lainnya, merumuskan kebijakan pemerintah serta mengatur hubungan formal antara lembaga dan individu yang hidup di wilayah negara ini. Pancasila dianggap sebagai sumber hukum utama bagi negara Indonesia, sehingga semua peraturan hukum positif Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang jika dilihat dari perspektif kausalitas Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kausa materialis, yaitu sebab yang terkait dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila berasal dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia sendiri. Kedua, kausa formalis, yaitu sebab yang terkait dengan bentuknya. Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 memenuhi kebenaran formal. Ketiga, kausa efisiensi, yaitu kegiatan BPUPKI dan BPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, kausa finalis, yaitu terkait dengan tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila direpresentasikan dalam lambang Garuda dengan simbol-simbol setiap sila di dalamnya. Panca artinya 5 dan sila berarti dasar. Sehingga secara harfiah Pancasila berarti 5 dasar. Keberadaan Pancasila terbukti mampu menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai perpecahan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menjadi pedoman kebersamaan di antara keberagaman budaya dan etnis dari Sabang sampai Merauke. Kemudian fungsi utama filsafat Pancasila meliputi yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia yang memainkan peran penting sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu memberikan ciri khas dan membedakan bangsa kita di tengah berbagai bangsa lain di dunia. Yang ketiga sebagai dasar negara Indonesia, mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kelima, sebagai perjanjian luhur Indonesia, hasil perjanjian antara PPKI dengan rakyat untuk selalu mempertahankan Pancasila.
Keenam, sebagai pandangan hidup yang menyatukan bangsa, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan menetapkan norma-norma masyarakat. 7. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. 8. Sebagai hakikat kehidupan bernegara, terkait dengan aspek-aspek yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat dan kelangsungan hidup negara seperti susunan politik dan ekonomi. 9. Sebagai perangkat ilmu kenegaraan menjadi dasar bagi berbagai ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Lalu selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pendidikan di Indonesia. Filsafat yang diadopsi dalam suatu pendidikan harus bersandar pada filsafat yang dianut oleh suatu bangsa. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan filsafat yang menjadi landasan bagi suatu bangsa. Institusi pendidikan berfungsi sebagai wadah untuk menanamkan dan mewariskan norma-norma, perilaku, dan tindakan yang berasal dari landasan filsafat yang menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan dan para pendidik dalam suatu masyarakat. Untuk memastikan bahwa pendidikan dan prosesnya berjalan efektif, dibutuhkan dasar-dasar filosofis dan ilmiah sebagai landasan normatif dan pedoman dalam pelaksanaannya. Sebagai suatu sistem filsafat dan ideologi, Pancasila menjadi fondasi bagi pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai landasan dalam sistem pendidikan Indonesia juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang pendidikan tinggi yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran di mana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan setiap peserta didik. Lalu, Aristoteles pernah menyatakan bahwa tujuan pendidikan sejalan dengan tujuan berdirinya suatu negara. Hal serupa berlaku juga untuk Indonesia, di mana pendidikan tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi berikutnya. Pendidikan secara alami akan mengikuti ideologi yang dianut oleh suatu bangsa. Jika negara ingin memiliki generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan harus dilakukan sesuai dengan ideologi Pancasila. Namun, dalam kenyataannya saat ini, pendidikan yang diterapkan tidak selalu sejalan dengan ideologi Pancasila. Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi agar dapat mengembangkan keterampilannya. Namun, seringkali masalah biaya menjadi penghambat sehingga mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, banyak elit politik saat ini yang terlibat dalam tindakan korupsi. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang baik, mereka melakukan tindakan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara idealisme pendidikan dan praktek di lapangan. Pendidikan karakter harus diperkuat bagi calon pemimpin bangsa. Pendidikan harus dilakukan berdasarkan falsafah Pancasila agar
pelajar dan mahasiswa dapat memahami tujuan negara serta mempraktikkan karakter yang sesuai sehingga tindakan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya dapat diminimalisir. Lalu selanjutnya ada filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Pendidikan karakter menjadi upaya penting dalam membangun masyarakat di Indonesia, khususnya generasi muda sebagai pemimpin bangsa di masa depan. Jika ingin masa depan Indonesia cerah, maka pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda di era saat ini sangatlah penting. Nasionalisme adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia karena karakter tersebut mampu menyatukan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Pembangunan karakter bangsa telah menjadi prioritas pada masa sekarang. Perilaku negatif yang menjadi budaya hanya dapat diubah secara total dengan mengubah pola pikir dan karakter individu. Terkadang sulit untuk menentukan parameter yang sesuai, terutama dalam konteks keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan lainnya. Inilah saatnya untuk kembali kepada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila sebenarnya adalah upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara yang bermanfaat, berkaitan dengan kemampuan spiritual, dan bermakna berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik, serta mampu mengantisipasi masa depan yang selalu berubah dan terkait dengan dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan harus mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang bersifat integral, etis, dan religius. Seorang pendidik harus menyadari pentingnya pendidikan karakter. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Lalu untuk kesimpulannya, fungsi utama dari filsafat Pancasila yaitu sebagai jiwa dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang sangat penting. Dengan memiliki fungsi utama ini, kita dapat membentuk negara yang ideal yang memperhatikan kepentingan rakyat secara menyeluruh, baik secara spiritual maupun material. Diharapkan melalui filsafat Pancasila, cita-cita negara untuk menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Tujuan akhirnya adalah menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh aspek ini mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang bersifat integral, etis, dan religius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih menguatkan pendidikan karakter, khususnya bagi calon pemimpin bangsa. Pendidikan harus dijalankan berdasarkan falsafah Pancasila agar pelajar dan mahasiswa dapat memahami tujuan negara serta mengamalkan karakter yang sesuai. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.